Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan anak, soal dan jawaban disleksia oleh saya Zaratu Sania Ananda. Soal yang pertama yaitu apakah disleksia bisa disembuhkan? Jelaskan dan kaitkan dengan pendapat ahli serta hasil penelitian dan contoh kasus jika ada. Yang pertama yaitu penjelasan. Disleksia adalah gangguan pada perkembangan bahasa yang menyebabkan gangguan pada kemampuan bahasa anak. Menurut pendapat ahli, menurut Irda Murni, Kasyati, Zulmiatri, dan Taufan 2018, disleksia bukanlah sebuah penyakit yang dapat disembuhkan, melainkan suatu kondisi yang diwariskan. Tetapi dengan intervensi yang tepat, anak disleksia dapat mengatasi masalahnya dan berhasil menyelesaikan sekolahnya. Yang ketiga yaitu hasil penelitian. Disleksia tidak bisa disembuhkan, namun hanya bisa membaik. Penelitian di negara maju menunjukkan bahwa deteksi disleksia sejak dini, penanganan yang baik akan memberikan hasil yang baik juga. Contoh kasusnya yaitu suatu berita yang berbunyi seperti berikut. Saya tidak ada masalah dengan dua terapisnya, namun ada satu terapis yang menurut saya sangat keterlaluan setiap kali memberitahukan perkembangan putri saya. Setiap kali terapi, biasanya para terapis akan memberikan ulasan kepada ibu mengenai perkembangan anak-anaknya. Dua terapis yang lain memberikan info mengenai perkembangan putri saya dengan bahasa yang sangat santun dan tidak menghakimi. Tetapi satu terapis setiap kali memberikan ulasan selalu mengatakan, anak ibu ini terlambat perkembangannya. Anak yang lebih parah dari anak ibu ini banyak, tapi anak-anak ini punya kemauan. Anak ibu tidak punya kemauan. Saya nggak tahu ini akan menjadi apa. Sakit hati saya mendengar perkataan seorang terapis itu. Dia yang saya harapkan bisa membantu memperbaiki motorik putri saya, namun malah menghakimi seperti itu. Yang kedua yaitu, apakah anak-anak yang menderita disleksia akan selamanya tidak bisa membaca dan menulis? Jelaskan dikaitkan dengan pendapat para ahli maupun hasil penelitian. Anak disleksia tidak selamanya tidak mampu membaca dan menulis. Apabila mendapat penanganan yang tepat dan intensif, anak disleksia akan dapat membaca sama seperti anak normal lainnya. Menurut pendapat para ahli, kemampuan membaca dan menulis dapat didapat oleh penderita disleksia, seperti membaca. Membaca merupakan keterampilan dasar dan sekaligus merupakan induk dari pendidikan formal. Yang ketiga yaitu hasil penelitian. Pendidik dapat ikut terlibat meningkatkan kemampuan membaca pada anak yang mengalami kesulitan membaca. Yang contoh kasusnya yaitu ketika di bangku SMK, Aigi selalu mendapat nilai tertinggi untuk pelajaran mengetik 10 jari blind system. Siapa sangka gadis yang kini telah menjadi mahasiswi ini bahkan tidak mampu menghafal abjad dari A sampai Z ketika mengidap disleksia. Aegis Arira, seorang penyandang disleksia yang kini berusia 21 tahun, mulai bermasalah dalam belajar sejak duduk di bangku SD. Beruntung orang tua Aegis cukup peka dengan kesulitan yang dihadapi anaknya. Setelah mencari tahu dari berbagai sumber, akhirnya ketahuan bahwa Aegis menyandang disleksia dan membutuhkan penanganan khusus. Meski mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengeja, penyandang disleksia memiliki intelijensi normal atau bahkan di atas rata-rata. Kecerdasannya seringkali menonjol di bidang atau area belajar yang lain. Yang ketiga yaitu treatment apa yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru untuk membantu anak-anak dengan disleksia. Penjelasannya, ada beberapa macam terapi disleksia yaitu Orton Gillingham, instruksi multisensori, terapi dengan metode fonik, terapi visual, dan auditori. Yang pertama, yang menurut pendapat para ahli, menurut Uhaina, kemampuan siswa mengenal kata saat membaca sangat dipengaruhi oleh cara pengajaran dan metode mengajar yang digunakan. Yang pertama, yang hasil penelitian itu, yang pertama Orton Gillingham. Terapi ini mengaplikasikan teknik untuk mengajarkan membaca pada penderita disleksia secara bertahap. Yang kedua, instruksi multisensori. Metode ini mengajarkan anak menggunakan pendengaran, penciuman, dan gerakan untuk membantunya belajar. Yang ketiga itu terapi dengan metode fonik. Terapi dengan metode fonik merupakan metode yang memanfaatkan kemampuan visual dan auditori anak dengan cara menamakan huruf sesuai dengan bunyi bacaannya. Yang keempat yaitu terapi visual dan auditori. Anak dengan disleksia umumnya tidak terlepas dari masalah pendengaran dan penglihatan.
Contoh kasusnya yaitu mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang berhasil membuat aplikasi untuk siswa penyandang disleksia. Lewat aplikasi Kinect-based Dyslexia Therapy, mereka membantu para siswa disleksia untuk memahami huruf dan melatih penggunaan otak kiri dan kanan dengan baik. Perangkat ini diperuntukkan untuk mengatasi ketidakmampuan belajar penderita dalam membaca. Terima kasih telah memperhatikan video saya pada hari ini. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.